kalau pengen memajukan organisasi, majukan SDM-nya. Itu sebenarnya. Jadi SDM jadi kunci kita untuk mendorong organisasi semakin maju dan berkembang. Betul. Itu sebenarnya. Nah, untuk di Mika sendiri wujudnya apa Pak? Knowledge management sendiri diwujudkan dalam bentuk apa? Ya jadi begini, pertama saya membangun sebenarnya mau yang sudah kita jalankan ya. Ya sebenarnya pertama adalah kami membangun majalah. Oh ya, jadi Emigasin namanya. Ya, ini platform nomor 1. Jadi saya membangun knowledge melalui tulisan. Oh gitu. Ya. Ini tujuannya apa? Ide atau tulisan-tulisan mengenai migas ini itu menjadi terdokumentasi. Ya, sehingga apa? Nanti pegawai-pegawai yang ada itu mau nggak mau kan belajar ke sana. Ya, akan belajar, kemudian juga mempelajari masalah Seluk-Beluk ini, dan dia harapannya juga bisa menuangkan dalam bentuk tulisan juga. Nah, ini kita paksa pegawai-pegawai kita untuk berkontribusi kepada majalah kita, itu satu. Yang kedua, tentunya kita juga selenggarakan namanya istilahnya konten-konten terkait dengan industri migas, ya, materi-materi industri migas. Dan saya memang tersebar pada beberapa materi tools itu ya, tools itu. Nah, ini yang saya berencana ingin membangun dari satu platform maksud saya. Nah, ini. Gitu. Nah, saya akan membuat namanya Migas TV. Siap. Nanti Migas TV ini menjadi platform untuk knowledge management di KWP Migas. Untuk kebutuhan khusus sebenarnya. Karena yang kebutuhan umum sudah ada kan, ya. Yang tadi yang saya bilang knowledge management oleh Kementerian Keuangan, oleh DJP itu sudah ada. Nah, kita khusus KWP Migas akan kita buat namanya Migas TV sebagai platform untuk menampung segala macam ilmu ya, atau pengetahuan atau tesit istilahnya ya, yang memang pengalaman juga teman-teman untuk kita tuangkan dalam suatu Migas TV ini. Gitu. Siap. Sehingga nanti bisa macam-macam, termasuk majalah tulisan dari situ, mungkin ada dialog, ada paparan, ada termasuk mungkin podcast juga, ya, yang kita sudah punya juga Cerita Migas, itu kan juga ilmu-ilmu mengenai migas dan perpajakan terkait dengan migas. Jadi saya kira teman-teman akan mudah belajar dari situ, ya, sehingga begitu dia masuk ke KWP Migas, nanti kalau bisa kita buat kurikulumnya tuh, ya, misalnya mengenai kontrak kerjasama itu seperti apa, ya kan, kemudian mengenai cost recovery itu seperti apa, kemudian mengenai gross speed itu seperti apa. Kemudian pemeriksaan KWP Migas itu seperti bagaimana, SPT di Migas itu bagaimana, gitu ya. Nah, ini yang saya pembukuan di KWP Migas seperti apa, gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita dokumentasikan, harus kita buat suatu knowledge ya, suatu pengetahuan gitu ya. Nanti dengan bermacam tools ini. Nah, ini kan kita tuangkan semua dalam suatu Migas TV ya, dalam platform ini, sehingga begitu KWP baru masuk ke dalam KWP Migas, ya udah tinggal belajar di situ. Tinggal mengakses Migas TV dan nanti di sana banyak pengetahuan yang bisa didapatkan gitu ya. Kalau perlu nanti kurikulum kita siapkan juga. Ya. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menjadi dosen ya. Jadi nanti kita buat kurikulumnya secara lebih detail, secara lebih teknis gitu ya. Sehingga kita akan bangun tools itu. Itu mungkin Mas Agus. Jadi platformnya di Migas TV ya Pak ya? Ya. Kayaknya ini istilah yang pertama kali dicetuskan nih Pak, Migas TV ya. Di hari ini juga ya Pak ya? Saya munculkan memang ulang tahun yang ke-10 KWP Migas. Wah, ini berarti bagian dari inovasi ya Pak ya? Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Migas TV. Dan juga kawan pajak bisa melihat ya, ini adalah logo dari Migas TV ya Pak ya? Lebih seperti itu. Ya, nanti ini akan dijadikan platform. Ini dari perenungan kita selama hampir 7 bulan ya kan? Oh gitu. Dapat inspirasi gitu ya, cari inspirasi itu Pak ya. Dimulai dari Emigasin ya kan, Juni 2021 ya. Kita sudah ada 5 edisi untuk Emigasin. Itu kan juga elektronik ya. Kemudian ada Cerita Migas ya kan. Ada kemudian tools-tools yang lain. Nah, saya akan coba kita launching ini di Migas TV di 2022 ini. Tepat di tanggal 2 April tahun ke-10 KWP Migas. Siap, luar biasa. Oke, berarti pegawai istilahnya ya, titik tolak nanti kita lah untuk membangun knowledge management yang lebih sistematis gitu. Jadi di sini bisa berkesinambungan ya Pak ya. Meskipun nanti Pak Tunjung promosi ya. Kayaknya ya kan. Kalau itu wallahu alam ya. Yang di atas ya kan. Atau mungkin saya balik ke home base mungkin ya Pak. Jadi gini Mas Agus, kalau bicara masalah mutasi, promosi gitu ya. Kalau saya tuh silahkan, udah itu bukan urusan kita. Gitu. Jadi ya kalau di ini kan ada 3 tuh. Rezeki, jodoh, mati ya kan. Itu sudah ada diatur ya Pak. Nah, promosi mereka kan bagian dari rezeki kan. Ya udah kita nggak usah campur tangan. Nah, gitu ya. Jadi itu urusan Allah SWT. Siap. Gitu aja.
Ya, maksudnya kan kalau misalkan nanti tidak di sini lagi gitu Pak ya. Migas TV ini nggak mandek gitu loh jadinya ya. Ini dibangun dasarnya ya dibangun saat ini oleh Pak Tunjung yang diharapkan nanti berkesinambungan. Harapannya seperti itu. Bagi pegawai yang nanti meneruskan yang ada di KPP Migas. Dan tadi tinggal melengkapi kurikulumnya, memperbaiki kurikulumnya, mengupdate materinya gitu kan. Dan saya yakin ini kan terus berkembang juga nih ya ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Baik dari sisi perpajakannya, dari sisi migasnya saya yakin kan berkembang. Tetapi platform sudah ada ya kan. Tools sudah ada, ya kan, kemudian materi juga sudah ada, tinggal melanjutkan terus sebenarnya gitu ya. Betul. Memang yang susah itu kan memulai, ya. Memulai susah, tapi lebih susah lagi mempertahankan konsistensinya itu juga ada, bukan hal yang mudah itu. Gitu. Berarti ini spesial yang ketiga ya Pak ya, yaitu melaunching Migas TV ya, di ulang tahun yang ke-10 KPP Migas itu Pak. Kalau di Migas TV tadi ada konten podcast ya, Seliter Migas, ada Migasin juga gitu kan. Nanti ada reportase dan lain sebagainya. Ada paparan, ada dialog gitu ya. Gitu. Di KPP lain pun juga membuat podcast yang serupa ya Pak ya. Sama dengan Seliter Migas lah istilahnya. Apa yang membedakan Pak antara podcast Seliter Migas dengan podcast di KPP lain dalam hal ini Pak? Iya, kalau saya kan begini ya. Saya melihatnya begini. Sesungguhnya kalau di KPP lain itu kan sebenarnya lebih sifatnya agak general juga ya. Artinya gini, general itu memang dia tidak punya isu spesifik terkait dengan industrinya gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi ketentuan umumnya. Ketentuan umum lah, pasti juga mengikuti bagaimana pola kebijakan yang sudah memang dibuat oleh kantor pusat. Mungkin termasuk Kanwil juga. Nah kita di sini sama sebenarnya ya. Kita juga tetap harus mengikuti bagaimana garis atau kebijakan atau pola yang dibuat oleh kantor pusat dan Kanwil. Cuman tadi kita punya kepentingan khusus tadi, punya konten-konten khusus yang harus kita sampaikan kepada masyarakat juga, termasuk pada pegawai kita juga sebenarnya. Ya, karena saya yakin pengetahuan pegawai kita pun belum standar juga. Ya, baik itu atas terkait dengan perpajakannya maupun juga terkait dengan masalah industrinya tadi yang saya bilang tadi. Sehingga memang ini yang saya kira mau saya sih agak membedakan ya antara kita dengan KPP lain. Ya, kita kayaknya mau nggak mau ya harus menyediakan materi-materi yang memang berbeda dengan KPP lain. Betul. Ya, ini saya kira harus teman-teman KPP Migas harus terus aware mengenai itu. Gitu. Jadi selain memperbincangkan ya hal-hal yang sifatnya ketentuan umum gitu Pak ya, ada juga konten-konten lokal yang khusus Migas ya Pak ya. Jadi kalau sekarang sedang booming PPS, kita juga membicarakan PPS. Iya, pasti itu. Tapi di sisi lain kita juga buat konten yang spesifik untuk Migas ya. Betul. HPP, kita juga bicara HPP. Betul. Gitu kan? Tapi ternyata juga ada isu-isu lain terkait HPP ini khusus terkait dengan Migas gitu kan. Iya. Kalau KPP lain nggak menghadapi mungkin. Betul. Gitu ya. Sederhana saja nih, ya kan. Perubahan dari sebelumnya minyak dan gas bukan barang kena pajak, berubah menjadi barang kena pajak. Ini bukan simpel saja. Seperti halnya KPP lain. Kenapa? Kita juga ada masalah kontrak. Nah, kontrak itu mengatur masalah PPN juga. Nah, gitu kan. Nah, ini yang saya kira memang kadang-kadang mengharmoniskan antara kontrak dengan regulasi perpajakan juga sangat penting di kita yang teman-teman harus paham itu. Betul. Karena jangan sampai nanti kita salah melakukan treatment atau salah melakukan judgement ya terhadap sesuatu gitu. Jadi ini nanti kedepannya akan banyak sekali konten-konten seperti ini Pak ya. Jadi ini mengedukasi kawan-kawan kita baik di KPP Migas maupun yang di luar KPP Migas bahwa ada konten-konten yang spesial ya dari KPP Migas. Harapan saya seperti itu ya, Pak. Dan harus kita siapkan. Sekarang gitu ya gitu. Sudah dimulai sepertinya Pak ya di awal tahun ya ada Seliter Migas tentang yang serba-serbi Migas itu sudah mulai menyentuh ke sana ya. Cuma nanti mungkin kita buat sistematis kurikulumnya nanti ya. Nanti kedepannya mungkin ada pengalian PI mungkin ya atau K3S dan K3S ya. Itu jadi untuk mengedukasi baik dari pegawai maupun dari teman-teman yang di luar KPP Migas. Sehingga nanti para wajib pajak pun juga paham. Gitu ya. Karena kan gini Pak Mas Agus ya. Saya kira kan gini, memang kita punya tugas atau misi utama kita juga di KPP itu kan membangun kepatuhan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau kepatuhan perpajakan. Nah tadi di samping tadi kita membangun dari sisi kompetensi pegawai, kemudian juga militansi pegawai, motivasi, kemudian good governance-nya para wajib pajak, kan gitu ya. Nah ini juga topang pengetahuan wajib pajak juga kan, ya. Jadi pengetahuan wajib pajak ini juga menentukan kepatuhan sebenarnya. Karena kadang-kadang ketidakpatuhan bukan karena masalah memang tidak patuh, karena tidak tahu. Karena ketidaktahuan juga. Jadi ini harus kita kita dekatkan betul nih antara pengetahuan kita dengan pengetahuan para wajib pajak. Ini saya kira
edukasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, memang di hari ini untuk mendorong atau membangun kepatuhan para taxpayer kita sebenarnya. Ya, jadi Migas TV ini nggak sekedar platform saja ya Pak ya, tapi juga sarana edukasi juga gitu kan. Betul. Tapi dalam bentuk media sosial. Biasanya kan kalau edukasi kan kita mengundang wajib pajak, kita mendatangi wajib pajak. Ini kita buat sesuatu yang baru ya. Kita bentuk dalam media sosial, bisa diakses oleh banyak orang. Nah, di situ kita berharap ya masyarakat itu tahu, kemudian paham dan taat. Mungkin seperti itu ya. Kedepannya seperti itu ya Pak ya. Dan ini menjadi suatu istilahnya ilmu yang bisa diakses kapanpun. Gitu. Jadi bayangkan nih, limitless lah istilahnya. Ya, bayangkan nih kalau ini kemudian betul kita bisa wujudkan, kemudian kita betul-betul bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu, Pak. Bermanfaat dan tuh tadi bisa mendorong orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi paham, gitu ya. Tadinya tidak patuh menjadi patuh, ini kan luar biasa. Ya, ini saya kira menurut saya cita-cita yang harus kita wujudkan betul nih saya kira. Oke. Gitu. Satu lagi ini yang menarik, namanya kan Migas TV ya Pak ya. Tapi di dalamnya juga ada, kalau asumsi kita TV itu kan media audio visual gitu ya. Tapi di dalamnya ternyata ada yang media cetak atau tulis, yaitu e-magazine yang sempat disinggung oleh Pak Tunjung. Sebenarnya latar belakang dari e-magazine di awal seperti apa Pak? Ya, jadi gini Mas Agus. Dulu tuh saya berpikir begini, mendokumentasikan sesuatu ini sangat penting sebenarnya. Itu awalnya dari situ saya berpikir. Karena kadang-kadang pikiran kita, omongan kita, termasuk pendapat-pendapat kita ini, ya kan, kalau sekedar kita omongkan begini saja, ya hanya kita omongkan begini saja, dan nggak kita dokumentasikan itu kan selesai. Ya, menguap lah. Menguap aja. Nah itu sebenarnya. Nah, saya berpikir mungkin tadi melihat memang ada konten-konten khusus di sini, ada materi-materi khusus di sini, ada ilmu khusus di sini gitu ya. Nah, saya berpikir, saya yakin orang-orang yang bekerja di sini ini punya pengetahuan yang banyak, saya yakin. Nah, ini yang ingin saya kumpulkan dan saya dokumentasikan sebenarnya. Nah, sehingga Ini menjadi suatu istilahnya dokumen yang long life ya. Makanya saya juga elektronik, ya itu kan awalnya elektronik tuh. E-magazine gitu ya. Jadi elektronik migas. Jadi migas ini kan migas, jadi magazine. Jadi agak dari magazine dijadikan magazine. Jadi memang itu. Nah, harapan saya sehingga kumpulan tulisan-tulisan terkait dengan migas ini ya, baik terkait dengan internal KPP migas, proses-proses KPP migas, termasuk juga mungkin masalah materi-materi industri migas, perpajakan migas ini kan saya kira akan sangat bagus kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian kita dokumentasikan. Dan kebetulan saya melihat banyak talent penulis di sini. Itu banyak di sini lihat. Sangat disayangkan ya. Saya juga sempat beberapa kali menulis gitu ya. Saya juga punya suka menulis juga, cuman kadang-kadang waktu ya, memang kadang-kadang ini ya. Gitu. Kadang-kadang saya kalau ingat nulis saja gitu kan. Nah, cuman memang ini yang saya kira memang saya berpikir kayaknya memang dokumentasi itu lebih penting ya, lebih bagus daripada hanya sekedar kita menyampaikan secara lisan gitu. Jadi selain tulisan itu nggak akan mati ya Pak ya. Dia akan hidup selamanya, dibaca banyak orang. Betul. Dia akan ada seterusnya. Itu sih ide awalnya seperti itu. Nah akhirnya kita jalankan dan alhamdulillah tuh udah pokoknya tiap 2 bulan kalau bisa kita terbit. Nah gitu ya. Alhamdulillah 2021 sampai ada 5 edisi tuh ya. Betul. Mulai bulan Juni 2021 ya kan, kemudian Agustus 2021, Oktober dan Desember. Sudah ada 4 edisi yang sudah terbit. Yang terbit e-magazine. Nah ininya edisinya nih. Ini edisi pertama dulu. Edisi pertama. Masih belajar. Ini covernya Pak Tunjung ini. Iya, ini karena namanya awalan. Gitu. Jadi ini dulu kita ngambil tema pajak sebagai penjaga kedaulatan negara. Nah gitu ya. Tadi yang saya katakan memang betul. Kedaulatan negara kan tergantung pada APBN juga. Nah, pajak kan salah satu penopangnya di APBN. Sehingga saya sangat pas lah pajak sebagai penjaga kedaulatan. Yang kedua, ini temanya adalah mengenai cooperative compliance ya dalam good governance industri migas. Ya. Dan memang kita bangun bahwa ya tadi yang saya sampaikan, dari sesungguhnya kepatuhan pajak itu sangat penting, harus kooperatif ya, harus kita buat secara kerjasama kolaboratif dengan para wajib pajak. Yang ketiga, ini memang saya masih banyak mengambil tema masalah good governance memang di sini ya. Karena ini bagian dari yang dibangun Pak Tunjung ya Pak ya. Pajak untuk membangun good corporate governance. Nah, tadi yang saya katakan tadi ya, jadi memang pajak itu punya relasi yang sangat kuat ya dengan good corporate governance. Kenapa? Karena pajak yang bisa mengecek pembukuan masyarakat, catatan orang pribadi, catatan perusahaan, ya kan, untuk kepentingan penghitungan pajak yang benar, Mas Agus. Ya, jadi bayangkan Mas Agus,
Kalau catatan-catatan itu semuanya benar semua, pembukuannya benar semua, dan kita punya tanggung jawab moral untuk mendorong itu, ya, agar para wajib pajak betul-betul punya pembukuan yang benar, gitu ya. Jadi punya laporan keuangan yang setorannya itu benar gitu Pak ya. Benar gitu. Ya, gak lebih dan gak kurang gitu, benar, yang penting benar itu. Sehingga apa, siapapun yang mengecek akan benar. Dan itu Mas Agus membangun governance ke internal DJP juga. Ya, jadi kalau semua taxpayer itu sudah betul-betul good corporate governance ya, pembukuannya, pencatatannya benar semua, apa yang mau kita cek? Ya udah, emang itu apa adanya. Makanya tema ini sangat penting ya. Seperti saya bilang tadi, itu peran kita juga. Dan terakhir, nah sama ini, yaitu apa? Kepatuhan pajak menciptakan good corporate governance. Ini sudah mengarah ke kepatuhannya ya Pak ya. Kepatuhannya. Jadi memang ada relasi yang sangat-sangat kuat ya antara kepatuhan pajak dengan good corporate governance. Artinya apa? Ya tadi saya katakan, semakin benar pembukuannya, catatannya, berarti dia akan semakin good corporate governance, dan itu pasti akan semakin meningkat kepatuhannya. Betul. Ya kan? Jadi memang simple sebenarnya. Karena iklimnya sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga ada kesadaran dan kepatuhan jadi meningkat gitu Pak ya. Betul. Jadi saya masih menyoroti di sana. Nah, ke depan mungkin e-migasation kita dorong lebih kepada untuk kepentingan bagaimana kita mengeksplor industri migas sebenarnya. Betul. Ya, ini sangat penting juga untuk kita dorong. Ini kan sudah ada 4 edisi Pak. Tahun ini ada perbaruan nggak untuk e-magazine-nya Pak? Oh iya, ini Mas Agus, terima kasih nih. Alhamdulillah, jadi sudah ada 4 edisi. Kemarin kita coba urus izinnya ya, minimal izin terbitnya ya. Kita dapat ISSN ya Pak ya, dari LIPI ya. Betul. Ya, dari itu dapat kita. Nah, sehingga bisa diakses secara nasional ya Pak. Bisa akses secara nasional. Ternyata memang untuk dapatkan izin ISSN itu namanya pun diteliti sama mereka. Ya, gitu ini elektronik atau enggak? Ternyata sebenarnya ya combine antara elektronik dan cetak. Akhirnya memang namanya akhirnya kita modifikasi sedikit namanya ya tadinya e-migasin hanya menjadi migasin gitu. Jadi memang E-nya hilang ya Pak ya, tinggal migasin gitu ya. Tapi tetap aja ini kan kita bisa akses secara elektronik sebenarnya. Mungkin nanti teman host bisa menampilkan ya di tayangan video ya e-migasin terbarunya seperti apa itu Pak ya. Jadi itu bagian dari inovasi ya di e-magazine, meskipun sudah terbit 4 bukan berarti berhenti inovasinya. Jadi di situ ada inovasi baru yaitu mengurus ISSN ya Pak ya. Dan juga mungkin kontennya juga diperbaiki juga. Lebih sistemik. Kontennya juga kita juga akan coba namanya belajar ini kan. Ini kan masih istilahnya amatiran kan gitu ya. Nah, cuma kita terus belajar, diskusi sama teman-teman. Apa nih yang kita perbaiki termasuk materi ya. Ternyata memang ada tema utama, ada kemudian tema-tema lanjutan. Jadi kayak headline-nya tuh jelas ya Pak ya. Nah, jadi itu mengikuti nanti. Di edisi berikutnya sehingga nanti lebih menarik lah untuk dibaca para pengguna lah ya, para user gitu. Berarti yang edisi selanjutnya ini termasuk yang di launching juga di ulang tahun yang ke-10 ya Pak ya. Betul. Dengan adanya inovasi ISSN tadi ya, ini termasuk edisi yang ke-5 ini terbitnya ya akhir-akhir Maret ya, awal April ini dalam rangka untuk menyambut ulang tahun yang ke-10. Jadi ulang tahun ke-10 ini banyak spesialnya Pak karena gini Mas Agus, saya melihatnya perubahan itu butuh momentum. Siap. Biar diingat ya maksudnya. Ya, biar diingat. Nah, saya sih berpikirnya ya kita jadikan momentum aja tuh ulang tahun KIP Migas yang ke-10 nah gitu ya. Jadi paling nggak nanti beberapa kita munculkan ya kan di ulang tahun ini gitu ya, sehingga ini menjadi pengingat lah ya. Makanya sebenarnya harlah itu kan jadi pengingat ya. Mengingat sampai di mana kita, terus kita mau ngapain kan gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan ini kan menjadi pengingat. Harapan saya begitu gitu ya. Di harlah yang ke-10 ini gitu. Jadi ada Migas TV, ada Migasin versi terbaru ya Pak ya. Gitu ya. Nanti diharapkan kedepannya ada inovasi-inovasi baru juga yang berorientasi nanti pada pembangunan knowledge management gitu ya. Betul. Oke, jadi ini besarnya adalah knowledge management. Betul. Kata saya katakan tadi ini penting untuk membangun SDM yang berkualitas SDM yang berkualitas. Nah, itu 2 tadi kan. Satu kompetensi, satu adalah militansi motivasi. Siap. Gitu. Pastinya ini sangat menginspirasi ya Pak ya bagi banyak orang. Mudah-mudahan ya. Kan? Kalau saya sudah terinspirasi Pak. Mudah-mudahan orang juga bisa ya. Harapan kita begitu kan. Betul lah. Untuk momentum ulang tahun ke-10 ini mungkin Pak Tunjung punya final statement lah tentang knowledge management yang siapa tahu ya Pak ini didengar oleh KPP lain, jadi mereka ikut termotivasi ya membangun hal yang serupa. Karena itu kan tadi disampaikan sangat penting untuk menggerakkan dan juga mengupgrade dari SDM sendiri. Silakan Pak, final statementnya. Jadi gini teman sekalian, kawan pajak ya. Jadi SDM adalah kunci organisasi yang modern ya, sehingga knowledge management harus menjadi kebutuhan ya untuk setiap organisasi ya, karena memang ilmu terus berkembang ya,
teknologi juga terus berkembang, ya, praktek dunia usaha juga terus berkembang, sehingga apa? Ilmu ini harus betul-betul juga dikuasai, ya, dan dimiliki oleh seluruh SDM yang ada di organisasi itu. Nah, sehingga apa? Saya berharap betul, ya kan, semua organisasi yang ada di DJP ini, ya kan, betul-betul mementingkan ini, ya, bagaimana membangun SDM ini sehingga betul-betul organisasi kita menjadi organisasi yang modern, ya, karena memang SDM jadi kunci perkembangan organisasi. Demikian Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Tunjung. Beri aplaus dulu ya Pak Tunjung. Mungkin kawan pajak bisa memberikan aplaus buat Pak Tunjung. Baik, karena ini momennya spesial, momen ulang tahun juga, dan juga peluncuran Migas TV dan juga Magazine. Kayaknya ada spesial yang terakhir ini Pak. Apa itu? Yaitu pemotongan tumpeng. Oh gitu ya. Sebagaimana tradisi Indonesia, kalau setiap ada syukuran, momentumnya adalah pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng, ya. Jadi ini kita minta sebagai pertanda juga lah ya. Ya. Sebagai pertanda. Baik, sesuai janji saya bahwa momen ini adalah momen yang sangat spesial. Spesial karena hari ini adalah ulang tahun KP Migas yang ke-10. Dan spesial juga peluncuran dari Migas TV yang merupakan knowledge management dari KP Migas. Dan juga spesial peluncuran dari Magazine versi terbaru di tahun 2022. Dan untuk melengkapi spesial tersebut, maka kita akan mengadakan momentum, yaitu pemotongan tumpeng ya, Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi momentum kita pada pagi hari ini. Sebelum memotong tumpeng, mungkin ada hal atau harapan yang disampaikan oleh Pak Tunjung di ulang tahun yang ke-10 KP Migas. Silakan Pak Tunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Agus. Saya berharap dengan ulang tahun yang ke-10 KP Migas ini, KP Migas semakin maju, ya, semakin berkontribusi dan semakin berkarya untuk negeri. Baik, terima kasih Pak Tunjung. Sebagai simbolis, saya persilakan Pak Tunjung untuk memotong tumpengnya. Nanti akan diberikan ke siapa Pak kira-kira? Oh ya. Oke, silakan Pak Tunjung. Jadi ini karena sekaligus momentum peresmian Migas TV ya. Ini saya serahkan kepada pengelola Migas TV, ya, yaitu Bu Evi. Iya, tepuk tangan buat Bu Evi. Moral ya, harus mempertanggungjawabkan Migas TV ke depan. Terima kasih Pak Tunjung, ini sebetulnya karyanya teman-teman semua, saya hanya mewakili menerima ya Pak. Oke, ya. Makanya kan sebagai pengelola. Baik, dengan demikian acara kita pada hari ini kita akan akhiri dengan tadi ditandai penyerahan tumpeng ya dari Pak Tunjung ke Bu Evi selaku pengelola Migas TV ke depannya ya Bu ya. Pastinya bukan tanggung jawab yang mudah ya Bu. Mudah-mudahan bisa mengemban. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Kita tutup dengan yel bersama yang lebih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Siap? Siap. KPP Migas, siap action. Gas, gaspol. Sehat, semangat, produktif, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini.